Timeline malam ini sebenarnya adalah sambungan dari video saya sebelumnya yang berjudul "Dari Mana Kaesang Dapat Uang?". Saya pengen sederhanakan lagi penjelasan model bisnis usaha yang dilakukan oleh Kaesang sehingga dia terlihat banyak uang untuk beli banyak perusahaan. Tapi sebelumnya tolong kasih tahu Rizal Ramli dulu ya supaya nggak nonton video ini. Takutnya dia pingsan karena ternyata ilmu ekonominya udah jadul dan ketinggalan jauh banget. Karena lebih sibuk pengen jadi presiden daripada menambah ilmu tentang model bisnis baru yang sekarang sedang berjalan. Oke, saya analogikan dengan sederhana ya. Anggap aja lah saya punya warung kecil di sekitar rumah. Warung saya ini omsetnya sekitar 50 juta rupiah setiap bulan. Nah, saya pengen nambah bisnis supaya juga menambah penghasilan. Bisnisnya bisnis gym. Karena lihat orang-orang suka nge-gym sekarang. Dari mana saya dapat uang untuk bikin usaha tambahan gym? Gini caranya. Saya valuasi dulu warung saya. Warung saya omsetnya 50 juta rupiah sebulan. Kalau dihitung setahun berarti omsetnya ada 600 juta rupiah. Kalau saya hitung 10 tahun ke depan misalnya, berarti omset warung saya bisa mencapai 6 miliar rupiah dalam 10 tahun. Jadi itulah yang disebut nilai warung saya selama 10 tahun ke depan sebesar 6 miliar rupiah. Saya namakan itu sebagai present value. Apakah duit 6 miliar rupiah itu sudah ada di tangan? Ya belum dong, namanya juga cuma hitung-hitungan. Tapi hitungan valuasi ini bisa saya jual ke teman saya. Anggap aja namanya Musni Umar yang kumis tipisnya bisa meruntuhkan hati emak-emak sekelurahan. Nah, saya ajak tuh si Musni Umar. Mus, gua mau gedein usaha nih. Mau buka tempat gym, butuh duit sekitar 100 juta rupiah. Gua kasih lu 5% saham gua yang nilai kedepannya nanti sekitar 6 miliar rupiah. Si Musni setuju. Dan begitulah sekarang. Saya punya warung dan punya gym. Karena sudah punya 2 usaha, maka nilai perusahaan saya pun bertambah. Saya lalu mencari investor lain namanya Fadli Zong. Saya bilang ke dia saya mau bikin usaha baru yaitu warteg. Saya kasih dia saham dan saya dapat duit dia. Terus begitu sampai akhirnya saya punya 10 usaha. Mulai warung sampai warteg yang nilai 10 tahun ke depannya bisa mencapai sekitar 60 miliar rupiah. Bayangkan ya, dari satu warung yang omsetnya cuma 50 juta rupiah per bulan, sekarang saya jadi pengusaha dengan 10 usaha dan nilai perusahaan 60 miliar rupiah. Terus bagaimana supaya nilainya bisa bertambah lagi? Ya, saya jadikan perusahaan saya TBK. Bahasa kerennya saya IPO-kan. Sebagian saham saya jual ke publik. Nilai perusahaan saya pun bertambah 10 kali lipat. Begitu juga nilai saham Musni Umar dan Fadli Zong. Mereka cuan besar karena mereka investor pertama yang percaya pada saya. Begitulah model bisnis sekarang. Dan begitulah kenapa Facebook, Google, YouTube bisa tumbuh jadi perusahaan raksasa. Di belakang perusahaan-perusahaan raksasa itu ada permainan skema keuangan yang sangat canggih. Keuntungan para investor bahkan bukan lagi dari omset perusahaan, tapi nilai atau kenaikan harga sahamnya. Karena itulah untuk menaikkan nilai atau harga saham, perusahaan biasanya butuh nama besar yang bisa dijual. Disitulah perannya Elon Musk, Jack Ma, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, dan lain-lain. Di Indonesia kita kenal dengan nama Nadiem Makarim, Raffi Ahmad, Kaesang,
Deddy Corbuzier, dan banyak lagi. Mereka sudah tidak membeli perusahaan lain dengan uang sendiri, tetapi pakai uang orang lain, yaitu para investor-investor baru yang menawarkan uangnya supaya bisa kita kelola dan mendatangkan keuntungan besar buat mereka 10 tahun ke depan. Ini memang model bisnis milenial, bukan baby boomer yang butuh kerja puluhan tahun supaya perusahaannya besar. Raffi Ahmad sendiri hanya butuh tahunan untuk menaikkan nilai perusahaannya dari yang pertama dia bangun dan sekarang ditaksir bernilai 2 triliun rupiah. Bisnis utamanya bukan lagi konten YouTube, tapi sudah merambah ke klub sepak bola segala. Raffi dan Kaesang bukan pelihara tuyul atau jadi babi ngepet supaya kaya dan bisa beli banyak perusahaan. Di belakang layar mereka ada orang-orang keuangan yang jago memainkan angka dan nilai kepercayaan. Raffi dan Kaesang punya nama besar yang dipercaya untuk menaikkan nilai saham perusahaan dan memberi keuntungan buat investor ke depannya. Rizal Ramli udah pingsan. Rizal Ramli bisa tambah pingsan lagi kalau melihat model bisnis metaverse. Yang ini lebih gila lagi karena semua bisnis dilakukan secara virtual. Dunia metaverse sudah bukan lagi dunia nyata, tetapi sudah dunia virtual. Ada perusahaan bernama Decentraland membangun kota virtual di internet. Dia bahkan menjual tanah dunia virtualnya ke masyarakat. Harga tanah itu bisa meningkat nilainya 10 tahun kemudian, mirip dengan harga tanah di dunia nyata. Bahkan bisa lebih gila nilainya kalau membeli tanah virtual di samping rumah virtual yang dipunyai rapper Eminem misalnya. Harganya pasti naik terus karena di sana ada nilai kebanggaan sebagai tetangganya Eminem. Dan tambah pingsan lagi Rizal Ramli kalau dengar bisnis NFT atau non-fungible token. NFT ini adalah model berkas digital yang nggak bisa ditukar. Jadi misalnya begini nih, kita beli lukisan internetnya si Yahya Waloni. Kitalah satu-satunya yang punya lukisan itu berdasarkan kode unik yang kita punya. Ini memang mainannya kolektor yang senang menyimpan barang-barang unik. Tahu berapa nilai sebuah karya NFT ketika dibeli oleh kolektor? Gambar seekor monyet milik akun CryptoPunk saja terjual 21 miliar rupiah. Dan harganya akan terus naik kalau si kolektor mau menjualnya lagi. Bahkan ada karya seni milik Mike Beeple berupa lukisan internet yang terjual 1 triliun rupiah untuk sebuah lukisan internet. Dan yang terakhir, Rizal Ramli pasti akan teriak-teriak kalau tahu ada mendengar seorang bernama Gozali yang asalnya dari Semarang yang berhasil menjual foto selfie-nya seharga hampir 14 miliar rupiah. Gila kan? Foto selfie dia doang dihargain segitu besar. Mana si Gozali ini wajahnya biasa-biasa aja lagi, seperti orang kebanyakan. Mungkin karena wajahnya yang biasa itulah foto selfie-nya dihargai 14 miliar rupiah. Coba wajahnya ganteng kayak Ariel Noah. Belum tentu ada yang mau beli foto selfie-nya. Di era digital ini, model bisnis memang berkembang dan punya model aneh-aneh yang bahkan tidak terpikirkan. Tahun 1990-an, kita sudah aneh mendengar ada alamat di internet. Kita mungkin mikir, ngapain kita bikin alamat di internet? Kan kita sudah punya alamat rumah. Tapi ternyata sekarang sebuah perusahaan kalau nggak punya situs yang punya alamat, nggak akan ada yang percaya. Sebuah alamat di internet bahkan bisa berharga ratusan miliar rupiah kalau ada perusahaan yang pengen membelinya karena nama perusahaannya sama dengan nama alamatnya. Model bisnis macam-macam sekarang. Selain ada model valuasi, mereka juga ditunjang oleh model persepsi. Semakin bagus persepsi orang terhadap seorang tokoh,
maka akan semakin naik nilai saham tokoh itu di perusahaannya. Makanya banyak tokoh yang memanfaatkan media sosial dan online untuk terus memberitahukan ke publik apa yang dia lakukan, perusahaan apa yang dia beli, dan seberapa kaya dia ketika ditampilkan ke depan publik. Ini adalah bisnis persepsi yang memainkan citra supaya harga saham di perusahaan itu terus naik dan investor mendapatkan keuntungan. Bisnis model begini hanya bisa dilakukan ketika kita sudah beradaptasi dengan teknologi. Teknologi seperti smartphone lah yang membuat banyak anak muda yang usianya bahkan baru 20 tahun sudah kaya raya. Mereka kreatif dengan dibantu perusahaan investasi yang tidak kalah kreatifnya, maka mereka akan kaya raya. Begitu juga Kaesang yang memanfaatkan nama besarnya untuk membeli banyak perusahaan. Bukan dengan uang pribadinya dia, tapi uang investor di belakangnya yang memakai nama Kaesang untuk menaikkan nilai saham mereka dengan memanfaatkan Kaesang sebagai public figurnya. Udah mengerti kan Pak Rizal Ramli? Jangan pingsan dulu deh. Seruput kopi dulu sama saya dengan kopi seruput. Cita rasa kopi original Indonesia. Mari seruput. Markitar, mari kita belajar pintar. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.